Nabi Zakaria dan Yahya atau Yohanes bernasib tragis. Dibunuh oleh penguasa Judea, Raja Herodes Antipas. Tidak luput juga Isa Al-Masih atau Yesus Christ difitnah dengan fitnah yang keji oleh golongan Yahudi Farisi Saduki serta imam-imam Yahudi. Murid-muridnya dianiaya dan dibunuh, tapi Allah menyelamatkan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Bang Yus di Galilea Media Channel. Channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan mengilhami tentunya. Parakletos, kata yang tidak asing didengar, yang banyak dikaji dalam forum diskusi maupun forum perdebatan antara sarjana-sarjana apologet Kristen dan Islam. Dari banyak diskusi, yang menarik Bang Yus untuk mengulas kembali adalah acara Ngobras Doa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid di Rumah Desa kawasan Cibubur. Siapakah Parakletos itu? Sesosok seorang manusia atau sesosok Roh Kudus yang gaib? Simak kajiannya. Parakletos berasal dari bahasa Yunani koine, merupakan bentuk kalimat pasif, kombinasi dari kata para yang artinya di samping dan kalain yang artinya memanggil. Sedangkan bentuk aktifnya, parakletor, dapat dijumpai di Perjanjian Lama atau Tanak di kitab Ayub pasal 16 ayat 2. Tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua." Di ayat 2, kata parakletor diartikan penghibur. Namun yang sangat menarik kata sialan. Bagaimana mungkin kitab suci Sabda ada kata sialan? Sekiranya Lembaga Alkitab Indonesia LAI gegabah dalam menulis dan menerjemahkan kitab suci yang merupakan sabda Tuhan. Coba bandingkan dengan King James Version. I have heard many such things. Miserable comforter are you all. Comforter, penghibur, sedangkan miserable, menyedihkan. Coba kita bandingkan, sangat beda jauh artinya dengan Alkitab Sabda versi Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi, parakletos dalam makna bahasa diartikan sebagai pembela, penghibur, penolong, pendamping, dalam arti seorang yang dapat dipercaya. Dalam bahasa Aramaik, amenachma, dalam bahasa Hebrew, Nahem atau Menahem. Karena bahasa ibu Yesus adalah Aramaik, adalah rumpun semestik dengan bahasa Arab dan Hebrew. Sebagai contoh, Yeshua HaMashiach Aramaik, Isa Al-Masih Arab, Joshua HaMashiach Hebrew, Yesus Kristus Yunani, Yesus Christ Inggris. Jadi, dalam pembahasan ini, parakletor, penghibur dalam bahasa Hebrew-nya Naham atau Menahem, yang dalam bahasa Aramaiknya Amenahem. Di zaman Yesus masih hidup dan mengajar, disebut juga penghibur di Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Khotbah dan pengajaran Yesus pada murid-muridnya. Di dalam Perjanjian Lama, Tanak, kata Menahem, parakletos ini sudah ada sebelumnya yang disematkan kepada Yosua bin Nun, Daniel, Samuel, Saul, Daud, Salomo, Nathan, Absalom. Dan yang paling cukup dikenal, Zakaria, Yohanes atau Yahya, dan Simeon yang penuh dengan Roh Kudus, dalam bahasa Yunaninya adalah Pneuma Hagion. Berdasarkan fakta dan data bahwa Parakletos bukan Roh Kudus yang kehadirannya jika Yesus naik ke langit.
Faktanya, sebelumnya sudah ada Parakletos, Roh Kudus, Pneumahagion, dan Yesus waktu masih hidup juga disebut Parakletos di Matius 5 ayat 4. Contoh kasus lain di Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Klaim umat Kristen selama ini bahwa Parakletos adalah Roh Kudus ternyata gagal total alias tidak benar. Jadi, siapakah Parakletos itu? Untuk mengkaji lebih dalam, siapakah Parakletos itu yang akan datang atau hadir apabila Yesus telah pergi? Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam konteks ayat ini, penghibur atau Parakletos akan hadir dan diutus apabila Yesus telah pergi. Apakah benar? Coba bandingkan dengan teks bahasa aslinya. Al ego ten aletaian ego humin sumprae humin hina ego apelto ean garmi apelto to Parakletos ho elaisitai pros humas and paraito pemso auton pros humas. Dalam teks aslinya, artinya sangat berbeda. Intinya, kalau utusan itu hadir, Yesus menitipkan murid-muridnya karena ajaran Yesus sendiri belum selesai atau sempurna, dan dia akan pergi. Di ayat selanjutnya, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam konteks ayat ini, berarti tugas Yesus belum selesai, dan akan diselesaikan oleh Ia yang akan datang. Siapakah Ia itu? Coba kita bandingkan dengan King James Version. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Kata He berarti menunjukkan seorang dia laki-laki. Wow, seorang laki-laki ternyata. Bagaimana dengan bahasa Ibraninya? Ferruah ha'ahmad bekohohua yatriha etehem elha emet. Dalam pembahasan sebelumnya, kata comforter atau penghibur dalam bahasa Hebrunya Nacham atau Menahem. Kenapa di ayat ini yang muncul menjadi Emet? Siapakah Emet tersebut? Kata Emet, kode strong number-nya 571 dilafalkan menjadi Emet. Dan kata ini berasal dari kata Aman, kode strong number-nya 539 yang artinya terpercaya, yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Amin. Wo is Al-Amin. Ke ayat selanjutnya, Yohanes 14 ayat 15-17, perikopnya menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya adalah mengikuti hukum Taurat, sunat, sholat, puasa, zakat, dan tidak makan babi. Dan di ayat selanjutnya, 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang tidak lain adalah Ehmet, berasal dari kata aman, artinya terpercaya, yang dalam bahasa Arab adalah Al-Amin. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Al-Amin Rasulullah.
Hijrahnya Muhammad Rasulullah ke kota Madinah adalah tonggak dalam sejarah Islam. Kedatangannya disambut oleh kaum Muhajirin Mekah dan kaum Ansor, penduduk asli Madinah dari suku Aus dan Hatsab, serta suku-suku lainnya. Piagam Madinah adalah sistem pemerintahan yang mengikat, yang mengatur perpolitikan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Rasulullah juga mengikat perjanjian dengan klan masyarakat Yahudi di Madinah dan sekitarnya, yaitu Yahudi Bani Kainuka, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraiza. Tapi mereka akhirnya mengkhianati perjanjian. Sesuai dengan wataknya, kaum pendusta, tercela, musuh para nabi. Nabi Zakaria dan Yahya atau Yohanes dibunuh, sampai Yesus atau Isa Al-Masih difitnah dengan fitnah yang keji. Dan sekarang mereka berhadapan dengan sang Parakletos, Muhammad Rasulullah. Bani Kainuka diusir dari Madinah tahun 624 Masehi. Bani Nadir diusir dari Madinah tahun 625 Masehi. Penaklukan benteng Khaybar, klan Yahudi Quraiza, tahun 627 Masehi. Surat dakwah diplomatik Muhammad Rasulullah kepada raja-raja dan penguasa dua imperium besar dunia, Persia dan Kekaisaran Romawi Kristen Bizantium, Heraklius beserta wilayah bawahannya, Gubernur Syam, Harith bin Al-Bisam Al-Ghazali. Dalam perjalanan pulang, utusan pembawa surat Nabi Al-Harith bin Umair kepada Gubernur Syam dibunuh oleh Surhabil bin Amrul Al-Ghazali, penguasa Palestina. Dan Madinah merespon dengan mengirim pasukannya hingga terjadi bentrok dengan kabilah Ghazanin yang didukung Kekaisaran Bizantium di daerah Mutah, September 629 Masehi.